Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh kembali bertemu dalam renungan singkat melalui siraman rohani saat ini. Doa saya, apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa untuk mengawali renungan singkat pada saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kiranya kebenaran ini boleh jadi kekuatan buat kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 14, kita mau lihat ayat 1 sampai 9. Yohanes 14 ayat 1 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini seringkali bukan kita mendengar ada banyak promo-promo tertentu menawarkan entah itu tiket penerbangan, entah itu tiket jalan-jalan, entah itu barang-barang tertentu dengan harga yang miring begitu ya, harga yang murah, yang mungkin jauh dari harga biasa gitu ya, yang dikeluarkan, sehingga ketika kita mendapat tawaran, normalnya manusia mendapat tawaran harga miring itu biasanya orang berlomba untuk mendapatkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, enggak salah, semuanya itu oke-oke aja begitu ya, itu sah-sah saja. Cuman seringkali kadang-kadang dalam pengalaman begitu ya, seringkali tanpa kita ngecek dengan benar atau tanpa dengan teliti kita mencari tahu lebih jauh kenapa dia bisa harganya lebih turun dan lain sebagainya, kadang-kadang kemudian kita mendapatkan sesuatu yang ternyata kita kecewa gitu, nggak sesuai dengan harapan kita, dengan tujuan kita mengambil promo tersebut begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sekali lagi tidak salah kalau kita mengambil promo-promo tertentu dengan harga yang tentunya miring, karena memang itu sah-sah aja, it's okay, nggak masalah. Cuman persoalannya adalah kalau kita tidak dengan teliti mencari tahu, maka kemudian harapan kita dan tujuan kita mendapatkan itu jadi tidak sesuai begitu. Kadang mungkin bisa jadi kita kecewa karena mungkin terlalu terburu-buru karena tergiur promo yang ada itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Di sana Tuhan menasihatkan, memberitahu kepada murid-muridnya bahwa nanti kamu percayalah kepadaku. Intinya percaya yang pertama, karena aku itu nanti pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Karena tempat itu di mana aku berada, kamu berada begitu. Nah, kemudian kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Tuhan bilang begitu di ayat 4. Tapi langsung Thomas jawab begini, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalannya? Jadi pengertiannya Tuhan menyatakan bahwa kemana aku pergi engkau tahu jalannya, nampaknya ditanggapi oleh Thomas dalam pemikiran dia sebagai seorang manusia. Padahal pernyataan Tuhan tidak bicara tentang apa yang lahiriah gitu ya, yang jasmani gitu ya. Tapi dalam pemikiran Thomas, bagaimana saya bisa tahu Tuhan pergi kemana?
Kalau tujuannya Tuhan pergi saja saya nggak tahu. Kalau Tuhan tahu pergi ke sana, ya aku pun akan ngerti gitu. Apalagi kalau dikasih tahu rutenya, jalannya, maka aku sampai. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Tuhan berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang nilainya kekal dan sifatnya keselamatan, bukan bicara tentang sesuatu yang jasmani. Maka kemudian tadi kita baca bagaimana kemudian Filipus pun masih ketika Tuhan bilang aku jalan kebenaran dan hidup, Filipus pun juga masih bertanya kepada Tuhan, tunjukkan kepada kami siapa Bapak itu, begitu. Nah, nampaknya memang murid-murid Tuhan sedang kurang paham apa yang Tuhan sampaikan. Kemudian bukankah Tuhan menjawab, aku ini loh, kalau melihat aku ini engkau sudah melihat Bapak sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tujuannya ini jelas. Tuhan tuh ngasih arahannya sudah jelas, bahwa nanti kalau aku pergi, aku nggak pergi ke tempat-tempat yang nggak ada tujuannya gitu, nggak jelas kemana aku pergi. Aku pergi ke tempat di mana nanti kamu pun akan pergi ke situ. Dan percayalah, kalau engkau percaya kepadaku, karena aku ini jalan kebenaran dan hidup, maka di sana kamu akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ini bicara tentang keselamatan, bicara tentang hidup kekal, bicara tentang sesuatu yang tidak didapat oleh dunia ini dan tidak diberikan oleh dunia ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pengikutan kita kepada Tuhan. Mari sekarang kita sungguh-sungguh. Kalau kita ngikut Tuhan masih setengah-setengah, mengikut Tuhan masih ya yang penting saya ke gereja, atau ya yang penting saya dibilangnya Kristen dan lain sebagainya. Mari kita merenungkan lebih dalam. Kehidupan ini tidak bicara tentang apa yang ada di hari-hari ini yang kita jalani secara jasmani. Kita juga harus bicara tentang sesuatu yang nilainya kekal setelah nanti kita dipanggil pulang. Ketika kita pulang, kita kemana? Mau kemana kita? Kalau tujuannya nggak jelas, Bapak Ibu saudara, mari ada tujuan yang sangat jelas. Ketika Tuhan berkata tadi, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dinyatakan jelas-jelas di sana. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tujuannya sudah jelas, alamatnya sudah jelas, yaitu melalui Yesus sendiri. Nah, bagaimana Bapak Ibu saudara dan saya hari-hari ini dalam memikirkan mau kemana kita setelah ini? Apakah kita cukup hanya bicara tentang hidup di dunia ini yang pasti satu kali kelak akan ada endingnya dan tidak ada yang bersifat kekal. Segala sesuatu akan kita tinggalkan. Tapi ada sesuatu yang kekal yang sedang menanti kalau kita tetap berjalan ada di jalan-jalannya Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyatakan diri bahwa tidak akan ada bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu biarlah kiranya di tengah segala sesuatu tujuan hidup kita ini jelas. Sekali lagi kita bicara tentang sesuatu yang jelas, mau kemana kita setelah ini. Mari kita jangan nanti saja saya pikirkan itu. Tidak Bapak Ibu, sekarang saatnya mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sudah ada sesuatu alamat yang sangat jelas. Sudah ada pernyataan yang jelas yang datang daripada Tuhan sendiri. Masa kita masih meragukan atau masa kita masih berpikir-pikir ulang? Mari kita mantapkan diri kita terus ngikut Tuhan sungguh-sungguh lebih lagi, karena kita tahu kita tidak pernah salah alamat. Kita juga tidak tergiur hanya oleh sebuah promosi-promosi yang pada akhirnya nanti mengecewakan kita. Ini bukan bicara tentang promosi dunia, tapi ini sedang bicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan memberikan keselamatan itu. Dengan Dia berjanji bahwa di mana aku berada di situ pun kita juga berada. Bukankah tujuannya sudah jelas, sangat jelas? Mari kita sekali lagi, mau kemana kita? Kita tahu, kalau kita tahu, kita sudah tahu alamatnya jelas, yaitu Yesus sendiri. Mari kita tetap pegang Dia erat-erat dan jangan tinggalkan Dia. Sebab keselamatan cuma ada di dalam Dia. Kiranya kebenaran singkat ini Bapak Ibu saudara boleh jadi penolong buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara di tengah pergumulan-pergumulan yang mungkin hari-hari ini sedang Bapak Ibu saudara alami. Mari tetap kuat dan tetap semangat, sebab kita tahu Tuhan yang setia itu selalu ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati Bapak Ibu saudara kami dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun hari ini, dalam pergumulan iman, dalam pergumulan secara finansial,
dalam pergumulan secara ekonomi, dalam pergumulan mengenai hubungan satu sama lain. Tuhan, mari Engkau hadir menolong, mari Engkau pegang kami Tuhan, dan mantapkan hati kami untuk melihat bahwa keselamatan itu cuma ada di dalam Engkau sendiri Bapa. Terima kasih untuk alamat yang jelas yang sudah kami punya, dan biarlah kami boleh terus memantapkan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas seluruh Bapak Ibu Saudara kami dimanapun mereka dalam seluruh aktivitas dan pergumulan hari ini, jam ini. Mungkin Engkau Tuhan, mereka sedang dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau pasti datang, Engkau pasti menolong, dan Engkau pasti mengulurkan tangan-Mu atas setiap Bapak Ibu Saudara kami, apapun itu. Kalau mereka sedang bersedih dengan derayan air mata di jam-jam ini dalam mendengarkan siraman rohani, mari Engkau sapa mereka dengan lembut Bapa, berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan biarlah sukacita Tuhan mengalir atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.